Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan dokter tanpa kaki. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dan Filipi pasal 4 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Li Juhong, wanita asal Chongqing, Tiongkok, pada Maret 1983 silam, di usianya yang masih 4 tahun, mengalami peristiwa tragis yang membuatnya harus kehilangan kedua kakinya. Saat itu, dalam perjalanan berangkat ke sekolah, ia ditabrak oleh truk. Karena terlindas, kedua kakinya harus diamputasi. Para dokter yang telah menyelamatkan nyawanya memberikan semangat tersendiri baginya. Mereka menginspirasi Li untuk menjadi seorang dokter saat beranjak dewasa. Sejak itu ia berkeinginan agar bisa membantu orang-orang sakit dan menyelamatkan nyawa mereka. Ia pun tidak mau tinggal dalam keterbatasannya. Ia mulai belajar berjalan dengan menggunakan bangku kayu. Kegigihannya berarti membuat hasil. Di usia 8 tahun ia sudah terbiasa berjalan dengan bantuan bangku kayu. Keterbatasan fisik tidak bisa memberangus impian Li. Terbukti, ia akhirnya menjadi dokter. Setelah lulus sekolah di tahun 2001, ia mulai bekerja di klinik kesehatan di desa Wadian. Dengan bantuan bangku kayu sebagai pengganti kakinya, Li mendatangi rumah pasien satu persatu untuk mengobati mereka. 2 tahun kemudian, ia menikah dengan Liu Jingyan. Suaminya sangat mendukungnya. Bahkan ia berhenti bekerja dan mengurusi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan istrinya. Semua dilakukannya. Terkadang ia menggendong Li di punggung dan mengantarkannya ke klinik atau ke rumah pasien. Hampir setiap hari Li melayani pasien di rumah-rumah mereka, dan hingga kini ia telah menyelamatkan nyawa ribuan orang. Selama 15 tahun menjadi dokter, ia sudah menangani sekitar 6.000 orang pasien. Kebaikan hati serta keteguhan Li tidak hanya menginspirasi banyak orang, tetapi juga menginspirasi putranya. Putranya yang masih berusia 12 tahun bercita-cita menjadi seorang dokter. Ia ingin mengikuti jejak sang ibu. Rahasianya membuat Li tetap tegar, selalu berjuang, dan terus mendatangi rumah para pasien karena ia yakin Tuhan akan menolongnya. Jika dibandingkan dokter lainnya, kesulitan saya lebih banyak, tetapi saya selalu berbisik pada diri saya sendiri bahwa Tuhan membantu orang yang menolong dirinya sendiri. Itulah yang membuat saya terus maju, ujar Li. Tuhan menghendaki kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang memiliki kedewasaan rohani, bahkan memiliki kasih dan kepedulian terhadap sesama, seperti halnya yang dilakukan oleh Li Juhong. Meski dalam keadaan terbatas, ia bahkan berorientasi terus menolong orang lain. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak melakukan kebaikan bagi orang lain.
Sebab ternyata Li yang memiliki keterbatasan pun mampu melakukan sesuatu di luar logika kita. Karena itu, mulailah hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan atas keberadaan kita, dan mintalah kemampuan dari Tuhan agar kita bisa melakukan kebaikan, menolong atau melakukan hal yang bermanfaat bagi banyak orang melalui apa yang ada pada diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan aku untuk selalu melakukan minimal satu kebaikan kepada setiap orang yang aku temui. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.